Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan saya Francisca Fiona Puspitasari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma dengan NIM 201114034. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana sih modifikasi perilaku hidup sehat bagi para perokok. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Merokok sudah menjadi kebiasaan banyak orang di Indonesia saat ini. Dari berbagai kalangan, baik orang tua, orang muda, bahkan remaja atau anak sekolah sudah banyak yang mulai menyicipi rokok. Ternyata tidak hanya laki-laki saja, kini juga banyak perempuan yang mencoba untuk merokok. Menurut Karyadi, Yuni Sanjiwani dan Wulan Budistiani tahun 2014 mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat jumlah perokok terbanyak di dunia dengan jumlah 141 juta orang. Itu pun 2014. Sekarang sudah tahun 2022. Kemungkinan peringkat ini menjadi bertambah. Tetapi, apakah kalian tahu? Jika dilihat dari segi kesehatan, para perokok ini merupakan termasuk pada kelompok berisiko. Mengapa demikian? Kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari kelompok berisiko. Kelompok berisiko adalah orang-orang yang memiliki risiko permasalahan kesehatan. Salah satu penyebab memiliki masalah kesehatan adalah karena merokok. Banyak dampak yang diakibatkan dari merokok. Itulah sebabnya mengapa perokok termasuk pada kelompok berisiko atau kelompok rentan, karena begitu banyak dampak penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ketahui terlebih dahulu faktor apa saja yang mendorong para berbagai kalangan melakukan merokok. Yang pertama, diawali dengan mencoba-coba cita rasa. Pastinya ada tawaran bahwa rokok ini memiliki rasa ini seperti rasa mentol, cappuccino, teh hitam, dan lain-lain. Pastinya banyak orang yang penasaran akan rasa tersebut, apakah enak atau tidak. Dan akhirnya banyak orang pasti akan tergiur dan mulai mencoba untuk merokok. Lalu yang kedua, ingin tampil gaul. Nah, ini biasanya dirasakan oleh para remaja yang sering menunjukkan eksistensi dirinya, yang ingin merasa dirinya gaul, tenar, dianggap maco. Bahkan remaja yang sering menganggap dirinya adalah sudah dewasa, mereka mengambil cara dengan merokok ini. Padahal tidak ya teman-teman, rokok itu bukan menjadi pedoman menjadi dewasa. Lalu yang ketiga yaitu setia kawan. Setia kawan ini maksudnya adalah satu merokok juga merokok semua. Jadi satu circle memiliki hobi yang sama atau kebiasaan yang sama. Lalu yang keempat yaitu persepsi dapat menghilangkan stres. Banyak tawaran atau promosi yang menunjukkan bahwa rokok itu bisa menghilangkan stres, bisa menurunkan stres atau bahkan bisa menjadi penenang, sehingga banyak orang yang mungkin dirinya sedang stres atau banyak pikiran mengambil jalan dengan merokok agar bertujuan untuk menghilangkan rasa stres tersebut. Lalu yang kelima yaitu bersosialisasi di dalam suatu komunitas yang penghuninya ternyata perokok semua, sehingga kemungkinan imannya sudah tidak kuat lagi untuk tidak mengikuti cara orang lain, sehingga mudah terpengaruh bahkan merasa dirinya asing jika tidak sama dengan teman-teman lainnya. Hal yang terakhir yaitu mengusir rasa sepi, jenuh, atau galau. Nah, ini orang-orang yang mungkin
sedang boring atau sedang tidak tahu mau ngapain lagi, bisa melakukan merokok sebagai pelampiasan agar dirinya memiliki kegiatan atau tidak boring lagi. Nah, tadi kan sudah faktor-faktor pendorong. Kita ketahui kandungan apa saja sih yang ada di dalam merokok, sehingga banyak orang yang tergiur dengan rokok. Yang pertama adalah tar. Tar atau getah tembakau merupakan campuran beberapa zat hidrokarbon. Tar ini berbentuk coklat dan lengket. Apakah kalian tahu gigi seorang perokok dan kuku seorang perokok itu berwarna kuning? Mengapa bisa seperti itu? Itu disebabkan oleh tar ini. Lalu yang kedua yaitu nikotin. Nikotin adalah komponen terbesar dari asap rokok dan merupakan zat adiktif. Ini yang merupakan penyebab sebagai kecanduan orang-orang melakukan merokok. Dan yang ketiga yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang menggantikan posisi oksigen sebagai pemenuhan dalam manusia dan menyebabkan darah mengental. Jadi ini sangat berbahaya untuk manusia yang kemungkinan misalnya manusia sedang berlari dan dengan membutuhkan banyak oksigen, ternyata digantikan oleh karbon monoksida. Ini akan menjadi berbahaya dan dapat menyebabkan orang itu menjadi sesak nafas. Ketiga kandungan ini diambil secara garis besar ya teman-teman, tapi banyak zat lainnya yang berada di dalam rokok yang tentunya berbahaya bagi kesehatan manusia. Lalu apa aja sih penyakit akibat merokok? Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner. Merokok dapat menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung, sehingga pemasokan zat asam kurang dari normal yang diperlukan agar jantung dapat berfungsi dengan baik. Keadaan ini dapat memberatkan tugas otot jantung. Merokok juga dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menebal secara bertahap dan menyulitkan jantung untuk memompa darah. Lalu yang kedua yaitu kanker. Tar tembakau dapat menyebabkan kanker bila merangsang tubuh untuk waktu yang cukup lama, biasanya di daerah mulut dan tenggorokan. Yang ketiga yaitu bronkitis. Batuk merupakan tanda atau gejala awal adanya bronkitis yang terjadi karena paru-paru tidak mampu lagi melepaskan mukus yang terdapat di dalam bronkus dengan cara normal. Nah, tadi kan penyakit-penyakit yang dirasakan oleh para perokok aktif, yang dimana perokok aktif adalah manusia yang melakukan merokok tersebut. Tetapi ternyata tidak hanya perokok aktif saja yang merasakan dampaknya. Perokok pasif juga merasakan dampaknya. Perokok pasif adalah orang-orang sekitar yang menghirup asap dari rokok tersebut. Dapat dilihat di layar ya teman-teman, akibat dari asap rokok seperti ada rambut rontok, katarak, kanker hidung, kulit keriput, osteoporosis, kanker payudara, kanker usus besar, kerusakan sperma, amputasi kaki, dan masih banyak lagi. Informasi ini dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga kasus ini sudah menjadi perhatian khusus dari negara dan harus ditangani dengan lebih baik lagi. Lalu ternyata dari dampak-dampak yang merugikan manusia tersebut, harusnya kita memiliki niat untuk berhenti merokok. Tapi tidak semudah itu ya teman-teman. Pasti banyak gejala atau akibat yang dirasakan setelah memiliki niat untuk berhenti merokok. Nah, ini ada beberapa gejala saat berhenti merokok yang mungkin menjadi penghambat untuk
menjalankan niatnya untuk berhenti merokok. Yang pertama yaitu mudah tersinggung, frustasi atau marah, kemudian kecemasan, kemudian tidak sabar, tidak sulit berkonsentrasi, depresi, meningkatnya nafsu makan dan berat badan, insomnia, dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Tetapi tidak usah khawatir, pasti ada jalan dari semua masalah. Nah, di sini saya memberikan tips-tips cara berhenti merokok. Yang pertama, yaitu harus memiliki niat atau komitmen terlebih dahulu, karena ini menjadi fondasi atau menjadi dasar dari cita-citanya untuk berhenti merokok. Yang kedua, yaitu atasi adiksi. Adiksi itu apa sih? Adiksi adalah semacam ketagihan atau kecanduan. Kita harus memiliki cara khusus untuk menangani ketagihan tersebut, entah dengan mengalihkan kegiatan yang lain atau yang lain. Lalu yang ketiga yaitu atasi withdrawal. Withdrawal adalah rasa sakit karena kecanduan tersebut. Mungkin bagi perokok aktif yang sudah berat bisa meminta bantuan medis untuk mengatasi ini. Dan yang keempat yaitu tidak terpengaruh lingkungan. Nah, tadi kan sudah memiliki niat, sehingga niatnya itu harus kokoh dengan tidak terpengaruh lingkungan sekitar. Orang lain merokok pun seharusnya kita tidak tergiur. Lalu yang kelima yaitu dukungan orang terdekat. Kita bisa memberikan informasi pada orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan pacar, atau dengan yang lainnya, bahwa dia memiliki niat untuk berhenti merokok. Dengan begitu, orang-orang terdekat dapat membantunya untuk menyemangati atau memberikan motivasi, sehingga semangat untuk berhenti merokok ini dapat meningkat dan dapat tercapai. Lalu ada cara lain. Yang pertama yaitu berhenti mendadak. Nah, jika hari ini masih merokok, besok dapat dimulai dengan berhenti merokok sama sekali. Kebanyakan cara ini merupakan cara yang paling efektif. Untuk perokok berat mungkin dibutuhkan bantuan medis untuk mengatasi efek ketagihan. Lalu yang kedua yaitu menunda. Artinya ini menunda menghisap rokok yang pertama. Misalnya biasanya merokok pertama pada pagi hari pukul 7, maka di hari yang kedua harus ditunda menjadi pukul 9, kemudian 2 hari lagi setelahnya menjadi pukul 11, dan seterusnya. Maka lama-kelamaan akan menjadi semakin malam dan muncul rasa malas untuk merokok. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi ini maksudnya yaitu mengurangi jumlah rokok yang dihisap setiap harinya secara terus-menerus dengan jumlah yang sama. Maksudnya misalnya nih, biasanya sehari habis 24 batang, maka hari kedua harus menurun menjadi 20 batang, hari ketiga menjadi 16 batang, dan seterusnya hingga 0 batang. Lalu modifikasi perilaku. Caranya yaitu yang pertama, ulas kembali alasan berhenti merokok. Kita harus ketahui, harus kulik lagi apa sih alasannya berhenti merokok. Misalnya ingin hidup sehat, ingin orang lain tidak terkena penyakit, dan lain-lain. Lalu yang kedua, identifikasi pemicunya. Setelah kita mengetahui pemicunya apa, maka harus diminimalisir atau harus ditangani dengan baik. Hal yang ketiga yaitu rencanakan strategi untuk mengatasi pemicunya. Harus menyusun strategi untuk mengatasi pemicu-pemicu rasa ingin merokok lagi. Lalu yang keempat yaitu ubah kebiasaan. Nah, misalnya nih merokok pada jam segini, harus diubah kebiasaannya dengan kegiatan lain, misalnya dengan membaca koran atau dengan mengerjakan pekerjaan rumah yang
intinya adalah kegiatan yang lebih positif. Lalu yang kelima yaitu minta dukungan orang lain seperti tadi, dari keluarga, sahabat, atau yang lainnya. Lalu berikan apresiasi pada diri sendiri, misalnya ada peningkatan penurunan jumlah rokok yang dihisap, mengapresiasi diri dengan memberikan pujian pada diri sendiri atau memberikan suatu barang atau sesuatu yang sedang dibutuhkan sebagai reward dari peningkatan cita-citanya. Lalu yang terakhir yaitu buat komitmen tertulis untuk berhenti merokok. Nah, ketika orang itu melihat tulisan tersebut langsung seperti penyegaran janji, oh iya ya, saya harus berhenti merokok, sehingga diingatkan oleh tulisan tersebut. Lalu cari motivasi yang menampar diri kalian, misalnya tidak ingin terkena serangan jantung kan, tidak ingin menderita impotensi, tidak ingin mandul, tidak ingin keturunan kita melakukan hal yang sama, tidak ingin keluarga kita terkena kanker, ingin hidup lebih sehat dan lebih baik lagi, dan masih banyak lagi. Dengan motivasi-motivasi ini menjadi niatnya menjadi semakin kokoh dan sehingga dapat mencapai cita-citanya untuk berhenti merokok lagi. Nah, mari teman-teman hentikan rokokmu. Mari kita mulai hidup sehat bersamaku. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.